Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daeng Wahidin selaku Presiden PPMI Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah kepada seluruh keluarga besar PPMI baik dalam dan luar negeri. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kehilafan yang terjadi selama ini. Kami sadari bahwa perjuangan kita masih panjang, banyak ketidakadilan, ketertindasan yang dialami oleh kaum buruh Indonesia, baik itu upah, baik itu status hubungan kerja, juga persoalan-persoalan PHK yang terjadi. Begitu banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah sama sekali tidak mendukung kepentingan kaum buruh. Seperti contohnya THR dicicil, UMSK dihilangkan, UMK, UMP juga akan semakin sulit ditetapkan. Tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak, tapi bisa jadi antara pertumbuhan ekonomi atau nilai inflasi yang tentunya semakin memperberat proses kenaikan upah layak di Indonesia. Di tengah tingginya harga bahan pokok, sebentar lagi saya dapat isunya juga bahwa sebentar lagi bahan bakar minyak akan dinaikkan. Di sisi lain buruh mengalami distorsi upah. Jadi bagaimana logika berpikirnya kaum buruh bisa meraih kesejahteraan dengan cara-cara seperti ini? Seharusnya pemerintah itu harusnya lebih realistis menyikapi persoalan kesejahteraan buruh hari ini. Sebenarnya di Indonesia ini banyak orang pintar, tapi sulit mencari orang jujur dan benar. Yang kita butuhkan hari ini adalah pemimpin-pemimpin yang pintar, jujur dan benar. Bahkan kondisi realita di lapangan, orang lebih memilih pemimpin yang jujur dan benar walaupun tidak terlalu pintar. Karena apabila pemimpin itu pintar saja namun dia tidak jujur dan benar, maka dapat dipastikan akan melakukan kepemimpinan yang pasti merugikan banyak pihak. Contoh hari ini, ya kan, pemimpin-pemimpin demikian diberikan amanah urus rakyat, malah nangkapin rakyat. Disuruh urus laut, malah jadi bajak laut. Disuruh bersihkan korupsi, malah jadi oligarki korupsi. Disuruh urusin haji, malah embat dana haji. Urusin bantuan sosial buat rakyat, malah timpe dana bantuan sosial. Ini apa ini? Apakah sistem seperti ini yang ingin kita pertahankan? Di mana nilai-nilai luhur Pancasila yang tersemayam di hati para pemimpin-pemimpin kita hari ini? Maka dari itu, dalam momentum Lebaran ini, ayo kita bersihkan pikiran kita, hati kita dari pikiran-pikiran jahat, dari nafsu-nafsu serakah duniawi. Wahai para pemimpin, ingat, Anda itu hanya diberikan amanah. Amanah itu tidak harus dimiliki, tapi dititipkan kepada Anda. Hanya dititipkan. Bukan lantas Anda harus memiliki jabatan itu. Jadi tidak usahlah berbagai macam cara untuk mempertahankan kekuasaan itu yang hanya titipan dari rakyat. Suatu saat rakyat pasti akan mengambil titipannya jika, ya kan, amanah yang diberikan, yang dititipkan oleh rakyat kepada Anda itu Anda tidak jalankan semakmur-makmurnya, sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa hal pokok yang penting kita perjuangkan setelah Idul Fitri ini. Yang pertama adalah tuntutan agar Undang-Undang Omnibus Law dicabut
oleh pemerintah. Itu akan terus kita gelorakan karena fakta di lapangan kebijakan tersebut itu sangat merugikan kaum buruh. Dan tentunya juga faktanya tidak ada investor yang signifikan masuk sesuai dengan tujuan daripada undang-undang Omnibus Law itu. Yang ada undang-undang Omnibus Law ini makin membuka peluang kepada oligarki kekuasaan, oligarki kaum koruptor ini untuk menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia secara sepihak. Jadi tentunya tidak sejalan dengan tujuan konstitusi bahwa pasal 33 bahwa segala sumber kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya dan semakmur-makmur rakyat. Maka dari itu kita wajib melakukan perlawanan terhadap penolakan undang-undang Omnibus Law. Kemudian yang kedua, bahwa hari ini kita saksikan semakin merajalelanya dan semakin mengguritanya korupsi dan oligarki para kaum koruptor itu untuk terus menjarah kekayaan negara kita. Ini dibuktikan dengan semakin lemahnya KPK. Bahkan ada 74 karyawan KPK yang selama ini kita lihat track recordnya itu sangat konsisten, sangat serius menangani kasus-kasus mega korupsi. Namun karena revisi undang-undang KPK yang terbaru ini, Dewan KPK dirubah menjadi aparatur sipil negara. Nah, ini tentunya makin memperjelas bahwa kaum oligarki korupsi ini melalui revisi undang-undang KPK telah berhasil melemahkan KPK itu sendiri. Yang seperti kita ketahui bahwa KPK ini badan ad hoc lahir dari hasil reformasi yang bertujuan untuk memberantas semua kasus korupsi di Indonesia. Namun lagi-lagi kita terkecoh oleh kelakuan para oligarki koruptor tersebut dengan melakukan beberapa revisi undang-undang. Sehingga dengan undang-undang tersebut mereka mampu melemahkan posisi KPK dan semakin membebaskan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan korupsi yang selama ini sudah mendarah daging, sudah merajalela dan menggurita di Republik kita. Jadi di momentum Idul Fitri ini patut kita canangkan bahwa ayo seluruh rakyat Indonesia, mari kita bergerak bersama-sama, jadikan korupsi ini sebagai bahaya laten bangsa Indonesia hari ini, yang paling serius, yang paling terdepan untuk kita hadapi. Karena korupsi inilah, dana-dana hasil korupsi inilah yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, ini kita harus buka wacana berpikir ini. Kita harus edukasi masyarakat agar tidak terjebak oleh isu-isu yang parsial dan tidak menyelesaikan substansi masalah bangsa hari ini. Nah, ini yang harus terus kita gelorakan, sampaikan kepada publik bahwa bahaya korupsi kita ini udah semakin akut. Nah, kemudian daripada itu, buat kaum buruh itu sendiri harus memahami, harus mencurigai bahwa dana-dana hasil korupsi itulah yang digunakan untuk menggolkan RUU Cilaka itu menjadi undang-undang Omnibus Law. Paham di sini, harus paham esensinya di sini. Karena dengan undang-undang Omnibus Law itu makin membuka peluang dan ruang kepada oligarki koruptor ini untuk terus melakukan korupsi-korupsi. Jadi selama korupsi ini masih terus ada dan semakin berjaya di Republik ini, jangan harap rakyat Indonesia bisa sejahtera, adil dan makmur. Itu omong kosong. Itu mimpi di siang bolong. Maka dari itu setelah Lebaran ini ayo kita turun bersama, kita aksi, kita demo ke KPK, kita demo ke DPR, kepada seluruh instansi terkait lainnya untuk melawan oligarki kaum koruptor itu sendiri.
Harus kita bangkitkan perlawanan. Nah, apabila Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, KPK, PPATK, OJK, BPK, dan seluruh stakeholder yang terkait dengan kasus korupsi ini, jika tidak mendukung upaya-upaya perlawanan terhadap korupsi, maka patut diduga mereka sudah menjadi bagian daripada oligarki koruptor tersebut. Nah, disinilah diperlukan kedaulatan rakyat yang memberikan mandat dan amanah kepada siapa yang berkuasa hari ini untuk menunjukkan kedaulatannya, bahwa rakyatlah yang pemilik bangsa Indonesia, bangsa dan negara ini. Jadi masyarakat harus sadar. Jadi untuk itu di momen Idul Fitri ini, ayo mari kita mensucikan hati kita, pikiran kita, niat kita di tengah penindasan yang dialami oleh kaum buruh dan mayoritas rakyat Indonesia hari ini yang semakin hari semakin terpuruk kondisi perekonomiannya. Ayo kita sama-sama bangkit melakukan perlawanan. Kita tunjukkan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia masih ada. Kedaulatan rakyat Indonesia masih mampu memperbaiki kondisi bangsa ini. Kedaulatan rakyat Indonesia lah yang menentukan nasib dan masa depan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Kita berjuang semaksimal mungkin. Sisanya biar menjadi urusan Allah. Tugas kita hanya menjalankan amanah dan titipan dan harapan-harapan daripada anggota untuk mewujudkan pekerja yang sejahtera, adil dan makmur. Ketika dalam proses perjalanannya kita mendapatkan tekanan, cobaan, ujian yang tidak henti-henti dari berbagai macam cara, baik itu iming-iming ataupun intimidasi, kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua para aktivis buruh Indonesia tetap amanah dan istiqomah. Sisanya biar menjadi urusan Allah. Kita berjuang dengan sebaik-baiknya perjuangan kita demi tegaknya hak-hak pekerja di Indonesia. Saya ingin menutup dengan pantun. Buah padi, buah keladi. Di akhir Idul Fitri kita insya Allah berjuang lagi menuju pekerja yang mandiri, maju, sejahtera, dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup buruh yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.